Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Esfi Aswindani. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 14 gelombang 4 di PPSDM Kemendagri Regional Bandung. Sekarang saya bekerja di UPT Puskesmas Ahmad Yani, Kota Bandung. Saya senang sekali bisa bekerja di puskesmas pilihan saya. Selain karena lingkungannya menyenangkan, suasana kerjanya juga sangat kental dengan kekeluargaan dan pastinya bikin betah. Dalam kegiatan puskesmas ada dua pelayanan utama, yaitu pelayanan dalam gedung dan pelayanan luar gedung. Pelayanan dalam gedung ini di bawah tanggung jawab UKP atau Upaya Kesehatan Perorangan. Jadi UKP ini bertanggung jawab dari mulai pasien datang hingga pasien pulang, yang kebanyakan berhenti di farmasi. UKP ini di bawah tanggung jawab saya sebagai ketua UKP. Bulan ini adalah bulan ke-8 saya bekerja di Puskesmas Ahmad Yani. Tentunya saya menemukan ada beberapa masalah, terutama di saat pelayanan. Yang pertama mengenai sistem antri di pendaftaran yang belum optimal. Yang kedua mengenai pemahaman pasien diabetes mellitus mengenai diet yang tepat. Dan yang ketiga adalah belum optimalnya penyimpanan obat di polifarmasi. Setelah saya masukkan ke dalam tabel USG, saya menemukan nilai prioritas yang harus segera dituntaskan, yaitu isu di polifarmasi. Dalam setiap pelayanan, setelah pasien mendaftar, kemudian pasien diperiksa tanda vitalnya oleh perawat. Dokter melakukan anamnesis untuk mengetahui keluhan pasien. Lalu melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh kepada pasien. Setelah keseluruhan pemeriksaan selesai, dokter akan memberikan kertas resep untuk diberikan kepada polifarmasi. Dengan kondisi penyimpanan obat di polifarmasi yang kurang terorganisir dan belum sesuai dengan ketentuan, meningkatkan risiko terjadinya kesalahan saat persiapan obat. Apoteker harus sangat berhati-hati dalam membaca resep dan memilih obat yang tersedia, karena ada beberapa obat yang mempunyai kemiripan dari segi nama dan kemasan. Terlebih apabila dokter meresepkan obat-obatan yang termasuk dalam kategori kewaspadaan tinggi atau high alert. Hal tersebut menambah waktu tunggu pelayanan di polifarmasi. Di sini saya berdiskusi dengan apoteker untuk mengetahui penyebab dan mencari solusi. Dan akhirnya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, yaitu dengan mengoptimalisasikan penyimpanan obat lasa dan high alert dengan metode pisahkan, kelompokkan, dan tandai, atau disingkat dengan metode pelangi. Selanjutnya, saya membawa usulan ini kepada Kepala Puskesmas untuk mendapatkan persetujuan dan arahan selanjutnya. Saya juga melakukan sosialisasi kepada semua rekan kerja di Puskesmas agar mereka mengetahui perihal usulan inovasi ini. Dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat menurunkan insidensi kesalahan pemberian obat karena metode penyimpanan obat sudah sesuai dengan standar. Ini adalah prototipe box penyimpanan yang akan diaplikasikan di Puskesmas Ahmad Yani. Ukuran box yang cukup besar sehingga bisa menampung beragam jenis ukuran obat. Kertas keterangan obat dibuat dengan warna-warna pelangi.
cukup mencolok sehingga memudahkan apoteker untuk mencari kategori obat. Ini adalah stiker rasa dan high alert untuk menandai beberapa obat yang perlu kewaspadaan lebih. Rekan kerja di Puskesmas turut serta dalam pelaksanaan proyek ini. Kemudian saya bersama dengan apoteker melakukan pengelompokan obat berdasarkan cara kerjanya. Setelah dimasukkan berdasarkan kelompoknya, obat-obat dengan Lassa dan High Alert akan dilabeli dengan stiker khusus. Untuk Lassa dilabeli dengan stiker berwarna kuning dan untuk High Alert dilabeli dengan stiker berwarna merah. Dengan adanya pembenahan ini, maka obat akan terpisah berdasarkan golongannya, sehingga risiko salah pemberian obat dapat diminimalisir. Penyusunan obat secara alfabetik juga akan memudahkan apoteker dalam mencari obat, sehingga waktu tunggu pelayanan akan semakin cepat. Dan penempelan label Lassa dan High Alert juga akan menambah kewaspadaan dari apoteker apabila menerima resep yang mengandung Lassa atau High Alert. Jadi lebih nggak takut aja sih ya dalam menyiapkan obatnya, karena kan udah ada tanda-tandanya ya. Jadi kita dalam menyiapkan obatnya juga lebih mudah untuk menyesuaikan sama resep yang didapat gitu. Iya, jadi meningkat sih ya, jadi lebih cepat. Ya itu tadi karena jadi kitanya lebih mudah dalam mengambil obatnya gitu. Ada dampaknya sih ya, jadi pasien waktu tunggunya juga jadi lebih cepat ya. Kemudian mereka juga dapat obatnya tepat sesuai sama kebutuhan mereka. Kurang lebih udah hampir 4 bulanan lah. Baru sekarang pertama kali. Tos lami, tos ayah 2 tahunan. Pertama kali kesini. Biasanya batuk pilek, terus sakit lambung juga. Ini suka nyeri cangkeng, nyeri pinggang. Iya, abdi mah bade nyuhunkeun rujukan kanggo ka dokter mata bade kontrol. Pusing. Cepat sih, yang biasanya 1 jam sekarang cuma 30 menit. Udah cukup baik lah. Ya, tos saya ayeuna mah dibandingkan sareng kapungkur. Udah cukup baik. Harapannya semoga pelayanannya lebih bagus. Terus kalau bisa sih di ruang tunggu sama di ruang dokternya dipasang AC aja gitu biar nggak pengap gitu aja sih. Tempat tunggunya kurang luas. Ini kan harus nyaman. Petugasna kada seueur gumujeng supados pasena enggal damang. Udah cukup baik. Ya pertahankan aja. Dalam pelaksanaan aktualisasi ini, saya mendapatkan bantuan dan dukungan dari Kepala Puskesmas sekaligus mentor saya, yaitu Dr. Yunia Tresnadewi. Beliau adalah sosok yang sangat sabar dalam memberikan arahan kepada saya. Selain itu, semangat kerja beliau yang sangat tinggi sehingga membuat saya sangat mengidolakan dan menjadikan beliau sebagai role model saya. Saya berharap inovasi kecil yang telah dilaksanakan ini dapat membawa sedikit perbaikan dari segi pelayanan. Tentunya tidak akan berhenti sampai di sini. Saya akan terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas. Karena saya adalah ASN Abdi Negara, bekerja untuk masyarakat demi kemajuan Indonesia.